wal muslimat, bapak ibu para jemaah yang hormati. Monggo sepindah sesarengan puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini menawa wekdal dalem menika kula panjenengan sami kasih pinaringan dipun kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga saged sami-sami rawuh datang pengajian atau utawi kajian rutin bulanan ingkang dipun selenggarakan pimpinan ranting Muhammadiyah Gorontalo menika kanthi kahanan sehat walafiat. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahaken menika kangge jadi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang kula hormati, kula dipun suwun menyampaikan materi tentang tafsir Al-Qur'an. Mboten tafsir Al-Qur'an niki babagan ingkang penting sangat amargi Al-Qur'an menika merupakan kitab suci wahyu saking Allah Subhanahu wa taala ingkang wajib kita imani. Wajib kita imani termasuk salah satu rukun iman. Bagaimana kita bisa mengimani? Maka kita harus membaca, mempelajari, memahami maknanya, tentu juga mengamalkan. Jadi dalam cara penting. Monggo Bapak Ibu para jemaah sedaya pun kita nilai kita wiwiti kalian bawasan tahap bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menyampaikan kajian tafsir menika kami ambilkan dari kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir ingkang termasuk ingkang populer ingkang dipun ginakaken kaum muslimin sebagai rujukan di Indonesia khususnya, yang ditulis oleh dua Imam Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Oleh karena itu dinamakan tafsir Jalalain karena disusun oleh dua orang sama-sama namanya Jalaluddin. Corak tafsir ini dengan model ringkas, sehingga bagi kita yang istilahnya itu belajar pemula, kami rasa cocok, tidak terlalu detail pembahasannya sangat panjang, tapi langsung dari kalimat per kalimat, kata per kata dijelaskan tafsirnya dan mengambil dari rujukan tafsir-tafsir lain yang sudah ada, baik itu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Mawardi, tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Zubairi itu maupun yang lain-lain. Jadi oleh karena itu kami berharap agar kita bisa mengikutinya secara rutin, karena kajian ini kan sifatnya intensif, bersambung. Jadi satu pertemuan dengan pertemuan yang lainnya itu materinya bersambung. Baik Bapak Ibu, kita awali dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dinamakan juga surat ini sebagai Fatihatul Kitab, artinya pembuka kitab, karena terletak di urutan pertama dari susunan surat yang ada di dalam Al-Quran. Kadang juga disebut Ummul Kitab, induknya Alkitab, Al-Quran, karena di dalam surat Al-Fatihah inilah inti
sari isi Al-Quran. Kemudian kadang juga disebut as-sab'ul matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya sholat kita tidak sah kalau kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi dibaca berulang-ulang. Paling boten ping 17. Dino sungi paling boten ping 17. Karena ada 17 rakaat dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Itu biaya ditambah sholat-sholat sunnah. Jadi itu beberapa nama sholat. Kita sekarang kaji satu. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saking mungkin tidak jelas. Jelas. Sakit di bawah ini yang ini. Maksud kalau sih tulisan bahasa Indonesia kan sakit maus gitu. Saya Arab pulau maus ini. Jadi yang tulisan warna merah ini Bapak Ibu yang ayatnya, sedangkan yang warna hitam itu yang tafsirnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumlah khabariyah kusida dengan tanah Allahi bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu alima 'ala al-ma'budi bihaqqi. Itu apa sebut? Alhamdulillah, lafaz ayat ini merupakan kalimat berita. Kalimat berita. Kan kalimat itu macam-macam berbeda. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada kalimat berita. Dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hamba-Nya. Allah yang memiliki pujian. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Nah, kalau itu alhamdulillah utawi sekali puji iku kagungane Gusti Allah. Sama maknanya. Jadi semua pujian itu pada dasarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kenikmatan, segala anugerah pada dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memuji manusia, pada dasarnya adalah karena memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pujian yang mutlak hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pujian kepada manusia tujuannya harus selaras dengan tujuan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Niku tegesipun ay malikun li jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullun min hadhihi yutlaqu alayhi 'alamun yuqalu 'alamul insi wa 'alamul jinni ila ghairi dzalik wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun awla ilmi 'ala ghairihim wa huwa min al-'alamati li'annahu 'alamatun 'ala
ala mujidi. Artinya Tuhan semesta alam itu artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, semua. Jadi Allah lah yang berhak mempunyai pujian dari semua makhluknya, yaitu yang terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan atau binatang-binatang melata dan lain-lain. Masing-masing mereka disebut sebagai alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Dan itu beda-beda. Alam manusia ya di bumi, alam jin beda. Ya, dan kita tidak perlu memasuki alam mereka. Nah, alamnya berbeda. Kalau kita memaksakan diri untuk masuk ke alam mereka nanti bisa-bisa ini celaka. Nanti juga ada alam binatang melata dan sebagainya. Ya. Ada juga alam Allah. Beda lagi. Tapi semuanya itu adalah Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam. Ya. Bentuk jamak, kalimat itu kan ada tunggal, ada jamak. Ya. Yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun. Huruf ya, nina, alam, nina. Jadi ada alam, ada alamina. Untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah atau tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Jadi itu bagian lebih lanjut, lebih luas tentang alam. Ya. Makanya terjemahannya itu kan semesta alam. Nah itu karena bunyi ayatnya adalah alami. Kalau seandainya alam saja, ya, Tuhan bagi alam mungkin tertentu alam manusia, alam jin, tapi kalau alamina itu semesta alam, maksudnya semua alam. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ai dzir-rahmah wa hiya iradatul khairi bi ahlihi. Ar-Rahman itu biasanya diterjemahkan yang maha pemurah atau maha pengasih. Ar-Rahim diterjemahkan lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Yang mempunyai rahmah. Rahmah itu apa? Menghendaki kebaikan bagi orang yang menerima. Ya. Jadi kalau ada orang yang penyayang, itu berarti orang itu menghendaki agar orang lain itu selalu mendapatkan kebaikan darinya. Lawan kata rahmat adalah adab, siksa. Di dalam tafsir yang lain biasanya dibedakan Bapak Ibu antara pengertian Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya dan semua hambanya. Jadi Allah menyayangi semua makhluknya, semua hambanya. Semua makhluknya baik manusia, jin, binatang, semuanya. Alam raya ini
semua hambanya, maksudnya baik hamba-hambanya yang beriman maupun hamba-hambanya yang ingkar, yang kafir, semua bisa. Tapi kalau ar-Rahim itu maksudnya adalah kasih sayang Allah khusus kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang beriman, yang beramal soleh, yang mengesahkannya, tidak mengingkarinya, dan seterusnya. Itu beda. Ya, jadi kalau begitu ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia ini untuk semua makhluknya, untuk semua hambanya. Sedangkan ar-Rahim kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman mempunyai dua kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara umum dan yang secara khusus. Karena Allah mempunyai sifat ar-Rahman, maka baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang jahat disayangi di dunia ini. Kan tidak kemudian orang itu kalau kafir kemudian dibenci oleh Allah, kemudian tidak diberi rezeki, tidak begitu. Kalau orang kafir kalau berusaha berdagang berbisnis dengan sungguh-sungguh, ya untuk bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, ya pintar. Sehingga berlaku pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu berlaku untuk semua, baik orang mukmin maupun orang yang bukan mukmin. Kalau rajin ya pandai, kalau hemat bisa mengelola asetnya, harta bendanya dengan baik, ya kaya. Gitu. Tapi kalau Rahim itu maksudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dari di dunia ini dan khususnya di akhirat nanti mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua ini insya Allah mendapatkan kedua-duanya. Rahmat Allah yang ada di dunia, nganggur jagung, bibit unggul, di mes yang cair, di patung itu di Gresik Sutri, kata guys, tanamnya di penjarahannya tepat, mongso renderi kali mongso tiga di tempat, insya Allah terus. Bibit 1 kilo biasanya yang kalau tidak ada jualan 1 kilo bibit jatuh bisa panen sampai berapa? 5 kintal. 5 kintal. Itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Pokoknya hukum alam itu diikuti, hukum alam bahasa lainnya adalah sunnah Allah. Itu diikuti menghasilkan hasil panen yang baik. Nah, tugas bibit izin saya tidak asal saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya itu yang dia menafkahi keluarganya, itu mendapatkan kalau di akhirat kita mendapatkan surga. Jadi itu bedanya Rahman dan Rahim. Dua-duanya berasal dari kata-kata yang sama, Rahman kasih, sayang, berasal dari kata-kata Rahimah ya. Berikutnya ayat yang ke-4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai dari pembalasan. Itu artinya yang menguasai dari pembalasan. Ai al-jazai wa huwa yaumul qiyamah wa khussa fi dzikri annahu la malika dhahiran fihi li ahadin illa Allah Ta'ala bidalil liman al-mulku lillah wa man qara ma
fama'nahu malakal amru kulluhu fi yaumil qiyamati aw huwa mawsufun bidzalika daiman kaghafiriz dzambi fasahha nuquhu sifatun lima hakim. Jadi penjelasannya tafsirnya dari ayat Maliki Yaumiddin itu ya, yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafaz atau kata-kata yaumuddin disebutkan secara khusus, ya. Karena di hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini, yaitu maksudnya pada hari kiamat ini. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Itu terdapat di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-16. Jadi banyak. Jadi dari pembalasan nanti itu, di hari kiamat nanti itu, semua manusia sama. Tidak ada yang lebih berkuasa. Nek dunia ini kan jenderal yang lebih berkuasa daripada orang. Gitu. Presiden lebih berkuasa daripada pengamen. Orang elit lebih berkuasa daripada orang alim. Ini di dunia. Tapi di akhirat betul. Bahkan orang harus menolong dirinya sendiri. Kita tidak bisa menolong orang lain. Itu disebutkan dalam firman Allah yang lain. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari kiamat nanti itu seseorang lari dari saudaranya. Artinya tidak memperdulikan saudaranya. Adik dari mas dari tidak mikir. Wa ummihi wa abihi. Dia juga tidak lagi mikir ibunya, bapaknya seperti apa. Wa sahibatihi wa banihi. Dan juga tidak lagi mikirkan istrinya atau suaminya itu bagaimana, anak-anaknya seperti apa. Sudah. Mengapa begitu? Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu setiap orang mempunyai urusan yang menyibukkannya. Saudara kita mempunyai nasib sama dengan kita, menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Jadi kita tidak memikirkan dia tidak memikirkan kita. Masing-masing sibuk urus dirinya sendiri. Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Jadi bagaimana kita mau mikirkan orang lain? Walaupun anak kita, walaupun ayah ibu kita, walaupun saudara kita, gitu. Ya, nah itulah hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada waktu itu, hari itu kita tidak akan bisa selamat kecuali dengan amal kita sendiri. Kemudian bagi orang yang membacanya Maliki, ya, kalau di dalam surat Anas itu Bapak Ibu dibaca apa? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas atau Malikin nas? Malikin nas atau Malikin nas? Malikin nas, kan gitu.
Ya. Bagi orang yang membacanya maliki, maknanya dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Ya. Seperti surat Al-Mu'min tadi ayat 6. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang ada. Ya. Seperti ghafirudz dzambi, artinya yang mengampuni dosa-dosa. Ya. Dengan demikian makna lafaz maliki yaumiddin ini sah menjadi sifat dari Allah karena sudah ma'rifat, sudah dikenal. Jadi nanti kalau kita membahas surat anak tidak ada di mana, ya. Karena dibaca pendek. Jadi ada malik, ada malik. Misalnya yang menguasai negara kerajaan Saudi Arabia sekarang ini adalah Malik Salman bin Abdul Aziz. Ya, itu dibaca Malik. Tapi kalau ini Malik itu. Ya. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Maksudnya penjelasan tafsirnya aina khusuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubu bil ma'unata 'ala ibadati wa ghairihi. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu. Ya. Seperti mengisahkan dan lain-lainnya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk masalah tauhid. Ya. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain bukan, tidak boleh disembah dalam segala pengertian. Ya. Begitupun kalau kita meminta pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian maknanya yang kedua, kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu menyembah Allah, baru berikutnya meminta hak kita kepadanya. Ya. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menyembahnya, baru kita meminta pertolongan dari. Kalau kita hanya meminta pertolongan tapi kita tidak melaksanakan kewajibannya, itu tidak benar. Jadi laksanakan dulu kewajiban baru kita meminta. Ada sementara orang yang berdoa terus meminta kepada Allah tapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang ada itu di suatu masjid, tapi pada umumnya di masjid di kota besar, kota kecil atau bahkan di tempat seperti kampung ini ya. Bahkan kadang-kadang sementara kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat, banyak juga di luar itu yang meminta ini. Dan mereka tidak sholat Jumat. Jadi mereka itu muslim non muslim. Menurut dugaan nanti dengan ini nanti sing model itu. Pasal muslim. Jadi itu kadang-kadang yang kita gumul beda. Jadi kita itu meminta
rezeki kepada Allah, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru ya untuk sholat pada hari Jumat, segeralah kalian untuk mendatangi dzikir fas'au ila dzikrillah. Walaupun tinggalkan semua perdagangan atau kalimat yang menimbulkan semua kesibukan tinggal ya. Nah, ayat berikutnya baru kalau sudah selesai faidah qudiyatish sholatu fantashidu fil ardi. Kalau sholat sudah ditunaikan, bertebaran di muka bumi baru dari. Jadi kewajiban kita laksanakan itu baru kita meminta. Banyak yang meminta menulis, tapi tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ini saya sangat kita sayang. Bukan berarti melarang orang tersebut, tapi boyo sholat Jumat dulu, baru kemudian setelah itu saya sendiri. Jadi ini makna dia karena yang selanjutnya ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal yaitu jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau berikan atau telah engkau anugerahkan nikmat alaihim kepada mereka. Ya. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Tunjuki kami ke jalan yang seperti itu. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT itu? Bil hidayati wa yubdalu minal ladina bisilati. Ya, orang-orang yang diberi nikmat itu yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh sambungan ayat yang berikutnya. Ya. Kalau kita baca ayat lain, orang-orang yang diberi nikmat itu ya, yang terdiri dari para rasul, para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang benar. Ya. Jadi itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Tunjuki kami jalan yang lurus seperti itu. Lalu disebutkan ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai alaihim pada mereka. Wahumul Yahudi, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Jadi hampir semua ahli tafsir itu bapak itu ketika menafsirkan al-maghdub, orang yang dimurkai, itu maksudnya adalah Yahudi. Ya. Nanti di surat Al-Baqarah itu nanti dijelaskan kenapa mereka dimurkai. Ya, karena ulah mereka sendiri. Yahudi Bapak Ibu atau kaum Bani Israil itu adalah kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nabi-nabi, para rasul kebanyakan diturunkan dari kalangan mereka.
keturunan Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak. Ya, Ismail dan Ishak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia seluruh dunia. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Aku menjadikanmu Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia seluruh di dunia. Kemudian Ibrahim juga meminta, qala wa min dzurriyyati, dan jadikan pula anak keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin Allah. Dan doanya dikabulkan. Banyak dari keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi para nabi dan rasul. Khususnya yang dari jalur keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai 12 anak, termasuk Nabi Yusuf. Nah, dari itu kemudian lahir nabi, rasul. Itu semuanya disebut Bani Israil. Julukan Nabi Yakub itu Israil. Ya. Artinya orang yang suka berjalan di malam hari. Israil itu seperti itu. Ya, suka melukus di malam hari. Seperti Ustaz Adi dan teman-temannya melukus di malam hari. Ini bedanya. Kalau ini bukan para nabi dan rasul, dan hanya Allah majelis tabligh pimpinan daerah yang berbeda. Tapi sekarang lupusnya sangat kemari di malam hari. Nah itu mereka itu sekali lagi diberikan banyak sekali kenikmatan, tapi banyak meminta, banyak membunuh malah. Itulah orang-orang yang kalau dalam bentuk komunitas negara sekarang ya Israel itu, ya. Itu karena diambil dari kakek moyang mereka Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakubnya sendiri ya Nabi ya terjaga dari segala macam kesalahan. Yang salah itu adalah anak keturunannya. Jangan engkau tunjukkan kamu kepada jalan mereka, orang-orang yang dilaknat. Wala dan bukan pula wa ghairi ad-dhalin, mereka yang sesat, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Wa humun nasara, yang dimaksudkan adalah orang-orang Kristen.